Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Bayangkan sebuah kekuasaan yang begitu absolut, di mana satu kata dari lisan Anda bisa menghentikan aliran sungai Nil, dan satu lambaian tangan Anda bisa membuat ribuan nyawa melayang. Di tengah kemegahan piramida yang menusuk langit dan emas yang berlimpah, hiduplah seorang pria yang merasa bahwa kematian tidak akan pernah berani menjemputnya. Ia bukan sekadar raja, ia adalah Fir'aun, manusia yang dengan lidah hinanya berteriak kepada dunia, "Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Namun, hari ini kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan gadungan ini gemetar ketakutan saat air laut mulai mengepungnya, membuktikan bahwa sekuat apapun singgasana di bumi, ia akan hancur lebur di bawah kaki kebenaran. Pastikan Anda sudah siap secara mental, karena kita akan masuk ke dalam salah satu konfrontasi paling legendaris dalam sejarah umat manusia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena perjalanan menuju dasar Laut Merah ini akan dimulai sekarang. Mesir kuno adalah puncak peradaban dunia saat itu. Ilmu pengetahuan, arsitektur, dan kekuatan militer mereka tidak tertandingi. Dan di puncaknya, duduklah Fir'aun Ramses. Baginya, rakyat Mesir dan kaum Bani Israel yang tertindas hanyalah pion di papan caturnya. Kesombongannya tidak tumbuh dalam semalam. Ia dipupuk oleh kekuasaan yang terlalu lama, pujian para penjilat yang tak henti, dan rasa aman yang semu. Ia merasa dirinya adalah matahari yang memberi kehidupan bagi Mesir. Siapapun yang tidak bersujud padanya akan berakhir di ujung pedang atau di bawah cambuk para algojonya. Namun, ketenangan sang Tuhan ini terusik oleh sebuah mimpi yang mencekam. Dalam tidurnya, ia melihat api yang berkobar dari arah Baitul Maqdis, membakar seluruh wilayah Mesir dan memusnahkan kaum pribumi Mesir. Namun anehnya, api itu sama sekali tidak menyentuh kaum Bani Israel yang mereka perbudak. Para peramal dan ahli sihir kerajaan gemetar saat menafsirkan mimpi itu. Mereka berkata, akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan singgasanamu dan menghancurkan kemuliaanmu. Mendengar hal itu, ego Fir'aun meledak. Ia tidak takut pada Tuhan, ia hanya takut kehilangan kekuasaannya. Maka, keluarlah perintah paling keji dalam sejarah. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh tanpa ampun. Lembah Nil yang indah berubah menjadi sungai air mata. Suara tangis ibu-ibu yang kehilangan bayinya menjadi musik latar di bawah pemerintahan Firaun. Ia mengira dengan membunuh semua bayi, ia bisa membunuh takdir. Ia lupa bahwa rencana manusia hanyalah debu di hadapan rencana Sang Pencipta. Di tengah genosida yang mengerikan inilah, Musa lahir. Dan disinilah ironi terbesar dimulai. Tuhan tidak membiarkan Musa tumbuh di tempat yang jauh. Dia justru menempatkan Musa di jantung kekuasaan musuhnya. Melalui sebuah peti yang dihanyutkan di sungai Nil, bayi Musa justru dipungut oleh istri Firaun sendiri, Asiyah, wanita suci yang hatinya selemut sutra di tengah istana yang keras. Firaun, sang pembantai bayi, justru membesarkan penghancurnya di dalam rumahnya sendiri, memberinya makan dari hartanya, dan melindunginya dengan pasukannya. Inilah cara semesta menertawakan kesombongan manusia. Tahun-tahun berlalu, Musa tumbuh menjadi pria yang kuat, cerdas, dan penuh wibawa. Dan ketika saatnya tiba, ia kembali ke istana itu bukan sebagai anak angkat, melainkan sebagai utusan Tuhan yang membawa satu pesan sederhana namun menghancurkan. Lepaskan kaumku dan tunduklah pada Tuhan yang sebenarnya. Fir'aun yang merasa telah membesarkan Musa hanya tertawa sinis. Baginya, Musa hanyalah anak kecil yang tidak tahu berterima kasih. Ia tidak sadar bahwa pria yang berdiri di depannya adalah pembawa badai yang akan menyapu bersih seluruh kejayaannya hingga ke dasar lautan. Kembalinya Musa ke istana bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai penantang, membuat Fir'aun merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana mungkin seorang pria yang dulu tumbuh di bawah atapnya,
kini berani menyuruh sang Tuhan Mesir untuk tunduk. Fir'aun tidak melihat Musa sebagai nabi. Ia melihatnya sebagai pemberontak yang menggunakan sihir untuk merebut kekuasaan. Maka, dimulailah sebuah konfrontasi yang akan dicatat sebagai duel paling spektakuler dalam sejarah kuno. Kebenaran melawan manipulasi. Fir'aun tidak tinggal diam. Ia memanggil seluruh penyihir terbaik dari seantero negeri Mesir. Mereka adalah para master manipulasi mata, orang-orang yang mampu mengubah persepsi manusia dengan bantuan jin dan mantra gelap. Ribuan rakyat berkumpul di lapangan luas istana, sebuah panggung yang disiapkan Fir'aun untuk mempermalukan Musa secara publik. Bagi Fir'aun, ini adalah pertunjukan kekuatan. Ia ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang dibawa Musa tidak lebih hebat dari sihir hitam para pengikutnya. Para penyihir itu maju dengan penuh percaya diri. Mereka bertanya kepada Fir'aun, "Apakah kami akan mendapatkan imbalan jika kami menang?" Fir'aun menjawab dengan angkuh, "Tentu, kalian akan menjadi orang-orang yang paling dekat denganku." Inilah ciri khas kekuasaan yang korup. Segala sesuatu bisa dibeli dengan kedudukan. Dengan sombongnya, para penyihir itu melemparkan tali-tali dan tongkat mereka ke tanah. Seketika, di mata ribuan orang yang hadir, tali-tali itu berubah menjadi ribuan ular yang menggeliat dan menyerang. Bumi seolah-olah dipenuhi oleh teror yang merayap. Nabi Musa sempat merasa gentar di dalam hatinya, bukan karena takut pada ular-ular palsu itu, melainkan takut jika rakyat Mesir akan terperdaya oleh kebohongan visual tersebut. Namun, sebuah suara dari langit menguatkan jiwanya. "Jangan takut. Sesungguhnya engkaulah yang paling unggul. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu." Musa melemparkan tongkat kayunya yang sederhana. Dan disinilah hukum alam seolah berhenti bekerja. Tongkat kayu itu tidak berubah menjadi bayangan ular, melainkan menjadi seekor ular raksasa yang nyata, sebuah mukjizat yang bukan berasal dari trik mata. Ular raksasa itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan semua ular-ular palsu milik para penyihir hingga tak bersisa. Lapangan yang tadinya penuh dengan sihir hitam kini bersih seketika. Keheningan yang mencekam menyelimuti istana. Para penyihir itu terpaku. Sebagai ahli sihir, mereka tahu persis perbedaan antara manipulasi mata dan kekuatan penciptaan yang sebenarnya. Mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan Musa bukanlah sihir, melainkan kekuatan dari zat yang menguasai alam semesta. Secara serentak, di depan mata Fir'aun yang terbelalak, para penyihir itu menjatuhkan diri, bersujud ke tanah, dan berteriak, "Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa." Kemurkaan Fir'aun mencapai puncaknya. Di saat ia ingin mempermalukan Musa, justru para pengikut setianya yang berkhianat. Ia berteriak dengan suara yang menggetarkan pilar-pilar istana. "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin? Sesungguhnya Musa adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan aku akan menyalib kalian semua di batang pohon kurma." Namun, keimanan yang sudah masuk ke hati tidak bisa dicabut dengan ancaman maut. Para penyihir yang kini telah bertaubat itu menjawab dengan tenang, "Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Engkau hanya bisa menghukum kami di kehidupan dunia ini." Firaun telah kalah dalam perang batin, namun egonya yang setinggi gunung membuatnya semakin buta. Ia menolak untuk menyerah. Baginya, jika sihir tidak bisa menghentikan Musa, maka ia akan menggunakan seluruh kekuatan militernya untuk menghapus jejak Bani Israel dari muka bumi. Kekalahan para penyihir seharusnya menjadi akhir dari kesombongan Fir'aun. Namun bagi seorang tiran yang sudah merasa dirinya Tuhan, kebenaran hanyalah gangguan. Fir'aun justru semakin mempersempit ruang gerak kaum Bani Israel.
Ia memerintahkan agar beban kerja mereka digandakan dan pengawasan diperketat. Ia ingin membuktikan bahwa meski ular Musa lebih besar, pedang Mesir tetaplah yang berkuasa. Disinilah periode 9 bala dimulai, sebuah rangkaian peringatan kosmik yang menunjukkan bahwa alam semesta tidak lagi mematuhi perintah Sang Raja, melainkan mematuhi perintah Sang Pencipta. Peringatan pertama datang dari sumber kehidupan Mesir, Sungai Nil. Fir'aun selalu membanggakan bahwa Sungai Nil adalah miliknya, mengalir di bawah kakinya. Maka, atas izin Allah, Musa memukulkan tongkatnya ke air Nil. Seketika, air yang jernih itu berubah menjadi darah yang kental dan berbau busuk. Ikan-ikan mati dan rakyat Mesir kehausan di tengah limpahan darah. Fir'aun gemetar. Ia memanggil Musa dan memohon agar azab itu dihilangkan dengan janji akan membebaskan Bani Israel. Namun, begitu air kembali jernih, ia kembali ingkar. Hatinya telah membatu, lebih keras dari granit piramida. Langit pun mengirimkan bala tentara kecilnya untuk meruntuhkan kewibawaan Fir'aun. Katak. Ribuan katak muncul dari rawa-rawa, memenuhi tempat tidur Fir'aun, meja makannya, hingga ke dalam panci-panci istana. Tidak ada ruang pribadi bagi sang raja. Kutu dan belalang. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap karena jutaan belalang yang memakan habis setiap helai daun di Mesir, menyisakan kelaparan yang mencekik. Wabah penyakit. Kulit rakyat Mesir dipenuhi bisul yang menyakitkan, sementara hewan ternak mereka mati bergelimpangan. Setiap kali bala itu datang, Fir'aun merintih kepada Musa, "Berdoalah kepada Tuhanmu untukku." Namun, setiap kali bala itu pergi, kesombongannya kembali seperti semula. Ia terjebak dalam siklus istidraj yang mematikan. Ia merasa sedang bermain kucing-kucingan dengan takdir, padahal ia sedang ditarik menuju sebuah jebakan maut yang tak akan memberinya jalan keluar kedua. Puncak dari peringatan ini adalah kegelapan total yang menyelimuti Mesir selama 3 hari, di mana orang tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Sementara di pemukiman Bani Israel, cahaya tetap terang benderang. Fir'aun akhirnya meledak dalam kemarahan yang membabi buta. Ia mengusir Musa dan mengancam, "Jika aku melihat wajahmu lagi, aku akan membunuhmu." Musa pun menjawab dengan tenang, namun mengandung nada perpisahan yang mengerikan. "Engkau benar, aku tidak akan pernah melihat wajahmu lagi." Malam itu, instruksi terakhir turun kepada Musa. Bersiaplah untuk pergi. Bani Israel diminta untuk berkemas secara rahasia di tengah malam. Mereka akan melakukan pelarian terbesar dalam sejarah manusia. Fir'aun yang sombong, yang mengira telah memenangkan perang mental dengan mengusir Musa, tidak menyadari bahwa pengusiran itu adalah tanda bahwa perlindungan Tuhan telah dicabut sepenuhnya dari tanah Mesir. Begitu fajar menyingsing dan Fir'aun menyadari bahwa budak-budaknya telah melarikan diri, ia tidak hanya marah, ia merasa terhina. Ia memanggil seluruh kekuatan militernya, kereta-kereta tempur terbaiknya, dan pasukan berkuda paling ganas untuk mengejar para pelarian itu. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang hidup untuk menceritakan kekalahannya. Gema derap kaki kuda dan gemerincing kereta tempur Fir'aun menggetarkan padang pasir. Fir'aun sendiri memimpin di barisan paling depan, mengenakan baju zirah emas yang berkilau di bawah sinar bulan. Ia merasa seperti singa yang sedang memburu kawanan domba. Baginya, Musa dan kaumnya adalah tawanan yang bodoh karena melarikan diri ke arah timur, menuju perairan yang luas. Mereka telah masuk ke dalam perangkapku sendiri, pikir Fir'aun dengan tawa licik. Di sisi lain, kaum Bani Israel mulai dilanda kepanikan yang luar biasa. Di depan mereka membentang laut merah yang dalam dan luas, sementara di belakang mereka, debu yang membumbung tinggi menandakan pasukan Fir'aun sudah semakin dekat. Suara teriakan ketakutan mulai terdengar. "Kita akan terkejar, kita akan mati di sini," protes mereka kepada Musa. Mereka yang imannya tipis mulai menyesali keputusan untuk ikut melarikan diri. Mereka melihat maut dalam 2 bentuk, tenggelam di laut atau dicincang oleh pedang Firaun. Nabi Musa berdiri tegak di tepi pantai. Angin laut menerpa jubahnya. Di saat genting seperti ini,
Di mana logika manusia sudah tidak menemukan jalan keluar, Musa mengucapkan kalimat yang abadi. Kalla, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tepat saat barisan depan pasukan Firaun mulai terlihat di ufuk, perintah langit turun. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Musa mengayunkan tongkat kayunya yang sederhana ke permukaan air. Dan seketika, sebuah keajaiban kolosal yang akan dikenang sepanjang masa terjadi. Laut Merah yang luas itu terbelah menjadi dua bagian yang sangat besar. Airnya berdiri tegak di kiri dan kanan seperti gunung yang kokoh, menyisakan jalan setapak yang kering di tengah-tengah dasar laut. Ribuan Bani Israel terpaku melihat pemandangan itu. Dasar laut yang biasanya gelap kini menjadi jalan keselamatan bagi mereka. Dengan segera, Musa memimpin kaumnya menyeberangi laut di bawah bayang-bayang dinding air yang raksasa. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa, sementara Fir'aun dan pasukannya tiba di tepi pantai dan menyaksikan fenomena itu dengan mata kepala sendiri. Pengawal Fir'aun sempat ragu, namun sang raja yang sudah tertutup mata hatinya oleh ego justru berteriak, "Lihat, laut ini terbelah karena tunduk padaku. Kejar mereka, habisi mereka di tengah-tengah." Fir'aun memacu kudanya masuk ke dalam lorong air itu, diikuti oleh ribuan kereta tempurnya. Ia merasa sedang memegang kendali atas mukjizat tersebut. Ia tidak sadar bahwa dinding air yang berdiri tegak itu bukanlah sebuah jembatan, melainkan pintu gerbang menuju kuburan massalnya. Di tengah-tengah dasar laut, saat Bani Israel hampir mencapai pantai seberang, ketenangan itu tiba-tiba berubah menjadi getaran yang menakutkan. Roda-roda kereta tempur Mesir mulai terperosok ke dalam lumpur dasar laut yang mendadak melunak. Pasukan Fir'aun mulai panik. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan gunung air di sekeliling mereka. Di tengah dasar laut yang dalam, kekacauan total melanda pasukan Mesir. Kereta-kereta tempur yang biasanya melesat secepat angin kini terjepit di antara lumpur dan karang. Kuda-kuda meringkik ketakutan, seolah mereka memiliki insting yang lebih tajam daripada tuannya, bahwa maut sudah berada di depan mata. Firaun, yang berada di barisan paling depan, mulai menyadari bahwa dinding air di kiri dan kanannya tidak lagi berdiri kokoh. Air itu mulai bergetar, mengeluarkan suara gemuruh seperti ribuan guntur yang bersahutan. Saat kaki terakhir dari kaum Bani Israel menginjak daratan di seberang, Nabi Musa membalikan badannya. Atas perintah Sang Pencipta, ia kembali mengayunkan tongkatnya ke arah laut. Seketika, hukum gravitasi yang sempat tertahan kini dilepaskan kembali dengan kekuatan penuh. Dinding air yang setinggi gunung itu runtuh secara bersamaan dari kedua sisi. Bayangkan pemandangan kolosal ini. Jutaan ton air laut menghantam lembah dasar laut dengan kecepatan dan tekanan yang mampu menghancurkan baja. Pasukan elit Mesir dengan baju zirah emas dan pedang perunggu mereka tak lebih dari serangga yang tersapu badai. Mereka tidak sempat berteriak, tidak sempat melarikan diri. Kekuatan militer paling ditakuti di dunia saat itu lenyap hanya dalam hitungan detik di bawah amukan gelombang. Firaun terlempar dari keretanya. Mahkota emasnya jatuh ke dasar laut. Dan jubah kebesarannya kini terasa sangat berat karena air yang meresap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang penguasa absolut ini merasa sangat kecil, sangat lemah, dan sangat ketakutan. Udara di paru-parunya mulai digantikan oleh air asin yang mencekik. Di detik-detik saat kesadarannya mulai memudar, egonya yang setinggi langit akhirnya hancur lebur. Ia melihat maut menjemputnya bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai tawanan alam. Dalam kondisi megap-megap di antara gulungan ombak yang menghimpitnya, Fir'aun melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berteriak di dalam air, sebuah pengakuan yang sudah sangat terlambat. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini adalah momen paling dramatis dalam sejarah spiritual manusia. Seorang yang sepanjang hidupnya mengaku sebagai Tuhan, akhirnya bersujud dalam kata-kata saat maut sudah di tenggorokan. Namun, jawaban dari langit bukanlah pengampunan, melainkan sebuah teguran yang pedih.
Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Diriwayatkan dalam beberapa literatur, malaikat Jibril bahkan mengambil pasir dasar laut dan menyumbatkannya ke mulut Firaun agar ia tidak bisa lagi mengucapkan kalimat tauhid untuk mencari belas kasihan, karena kezalimannya sudah melampaui batas yang bisa diampuni. Firaun mati dalam kondisi yang paling ia benci, tidak berdaya, tidak dihormati, dan ditundukkan oleh elemen air yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. Ia yang ingin menjadi abadi, kini menjadi bangkai yang dipermainkan ombak. Namun, kisah Fir'aun tidak berhenti di dasar laut. Allah SWT menjanjikan sesuatu yang luar biasa dalam kitab suci. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Inilah fakta sejarah yang mencengangkan. Berbeda dengan pasukannya yang hancur dan hilang di telan laut, jasad Fir'aun justru dihempaskan oleh ombak ke tepi pantai. Rakyat Mesir yang selamat menemukan tubuh raja mereka dalam kondisi yang masih utuh. Jasad itu kemudian dibalsem dan diawetkan, menjadi mumi yang tersimpan selama ribuan tahun. Pada abad ke-20, saat para ilmuwan meneliti mumi Ramses II, mereka menemukan fakta mengejutkan. Terdapat kandungan garam laut yang sangat tinggi di dalam jaringan tubuhnya, membuktikan bahwa orang ini memang mati karena tenggelam di laut, namun tubuhnya tetap terjaga secara misterius. Ini adalah bukti nyata bahwa janji Tuhan bukanlah isapan jempol. Fir'aun ingin menjadi Tuhan agar disembah selamanya, dan Tuhan memang membiarkan tubuhnya abadi, bukan untuk disembah, melainkan untuk dipajang di museum sebagai simbol kehinaan manusia yang paling sombong. Kisah Fir'aun adalah puncak dari pelajaran tentang kompleks God, atau sindrom merasa diri paling benar dan paling berkuasa. Fir'aun mati bukan karena ia tidak punya tentara, bukan karena ia miskin, tapi karena ia kehilangan kemanusiaannya. Ia lupa bahwa di atas setiap penguasa ada penguasa yang maha tinggi. Di atas setiap ilmu ada ilmu yang maha luas. Hari ini, pilar-pilar istana Firaun hanyalah reruntuhan batu. Kereta tempurnya hanyalah barang antik. Namun, sifat-sifat Firaun masih sering hidup di dalam diri kita. Rasa enggan menerima kebenaran, rasa sombong atas pencapaian, dan rasa paling berkuasa atas hidup orang lain. Laut Merah telah menjadi saksi bahwa keangkuhan selalu memiliki tanggal kedaluarsa. Jadilah seperti air yang tenang, namun memberi kehidupan. Jangan menjadi seperti ombak yang tinggi, namun menghancurkan diri sendiri. Karena pada akhirnya, sehebat apapun nama kita diukir di monumen sejarah, kita semua akan kembali dalam kondisi yang sama. Tanpa harta, tanpa mahkota, hanya membawa apa yang telah kita tanam di dalam hati. Terima kasih telah menyimak trilogi kisah kesombongan ini, mulai dari kaum Ad, Korun, hingga Fir'aun. Semoga narasi ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi menjadi tamparan lembut bagi ego kita masing-masing. Jika Anda merasa kisah sejarah ini memberikan perspektif baru, jangan ragu untuk klik like, share, dan tuliskan di kolom komentar. Kisah siapa lagi yang ingin Anda dengar? Apakah kita akan membahas Namrud yang mati karena nyamuk? Atau Abu Jahal, sang penentang fajar? Jangan lupa subscribe agar Anda tetap terhubung dengan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.